Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Rasyidatul Mila Husnulaza dan Mia Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan tentang madhab dan taklid. Madhab, bahasa Arab madhabun, madhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata dominasi pada Islam. Kata madhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seorang baik konkret maupun abstrak. Berdasarkan pengertian kata madhab yang pertama, bermadhab adalah mengikuti jalan atau metode berpikirnya salah satu seorang mujtahid mengistinbahkan hukum dari sumber aslinya yaitu Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan pengertian kata madhab yang kedua, bermadhab ialah mengikat diri kepada salah seorang imam madhab mujtahid dalam mengamalkan syariat Islam berdasarkan fatwa-fatwa dan pendapat imam madhab tersebut. Hukum madhab yang pertama tidak wajib. Sebagian ulama ushul berpendapat bahwa bermadhab itu tidak wajib. Umat Islam wajib mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama yang berpendapat demikian adalah Kujandi, Nasiruddin Albani, dan Ibnul Hams. Hukum bermadhab yang kedua ialah wajib. Al-Midi mengatakan bahwa orang awam dan orang yang tidak memiliki keahlian berijtihad, walaupun dapat menghasilkan sebagian ilmu yang diakui muktabar, dalam berijtihad, ia wajib mengikuti pendapat para mujtahid dan berpegang teguh dengan fatwa-fatwanya. Demikian menurut ahli tahqiq dan ulama ushul. Dasar hukum bermadhab. Madhab menurut bahasa berarti jalan, aliran, pendapat, atau paham. Sedangkan menurut istilah, madhab adalah metode hukum-hukum tentang berbagai macam masalah yang telah dilakukan, diyakini, dan dirumuskan oleh imam mujtahid. Dalil tentang bermadhab. Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun menyatakan bahwa wajib mengikuti seorang dalam setiap perkataannya tanpa menyebutkan dalil mengenai benarnya apa yang ia ucapkan, maka ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Menyikapi seseorang seperti ini sama halnya dengan menyikapi Rasul semata, yang selainnya tidak boleh diperlakukan seperti itu. Macam-macam madhab yang akan disampaikan oleh teman saya Mia Fitriani. Macam-macam mazhab ada 4. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Dinamakan Hanafi karena pendirinya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih, dan ahli tahajud dan fasih membaca Al-Quran. Beliau ditawari untuk menjadi hakim pada zaman Bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau menolak. Mazhab ini berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada saat Khalifah Harun al-Rasyidin. Yang kedua, mazhab Maliki. Pendirinya adalah Al-Imam Maliki bin Anas al-Asbahi. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau sebagai ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah SAW hidup di kota tersebut. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli hadis, bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada khabaril wahid atau hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Karena bagi beliau, mustahil ahli Madinah akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasulullah. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Tokoh utamanya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan mazhabul hadits. Kemudian beliau pergi ke Irak yang dikenal sebagai mazhabul qiyas. Beliau berikhtiar menyatukan mazhab hadis dan mazhab qiyas. Itulah keistimewaan mazhab Syafi'i. Di antara kelebihan Asy-Syafi'i adalah beliau hafal Al-Quran umur 7 tahun, pandai diskusi, dan selalu menonjol. Mazhab ini lahir di Mesir, kemudian berkembang ke negeri-negeri lain. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mazhab Hanbali. Dinamakan Hanbali karena pendirinya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau, hadis dhaif dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdol.
bukan untuk menentukan hukum. Beliau tidak mengaku adanya ijma setelah sahabat karena ulama sangat banyak dan tersebar luas. Pengertian taklid. Kata taklid adalah kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata taklid, yaitu qallada yaqallidu taqlidan. Artinya, bermacam-macam tergantung kepada letak dan pemakaiannya dalam kalimat. Taklid biasanya juga dikatakan suatu ajaran yang dilakukan oleh umat Islam yang masih belum diketahui kebenaran dari dalilnya. Hukum taklid. Dari ayat Al-Quran dan Sunnah Maqbullah dapat diambil kesimpulan bahwa taklid itu tercela hukumnya bagi orang-orang yang belum tahu apa-apa tentang ajaran Islam dan kaum muslimin yang belum sanggup mencari dasar suatu hukum yang disampaikan kepadanya. Maka hal itu bukanlah taklid dan hendaklah ia menanyakan kepada orang yang lebih tahu. Syarat taklid. Syarat orang bertaklid ialah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syara. Ia boleh mengikuti pendapat orang lain yang lebih mengerti hukum-hukum syara dan mengamalkannya. Syarat yang ditaklid ada kalanya adalah hukum yang berhubungan dengan syara. Dalam hukum akal tidak boleh bertaklid pada orang lain, seperti mengetahui adanya zat yang menciptakan alam serta sifat-sifatnya. Dari kesimpulan di atas dapat dijelaskan bahwa mazhab adalah sesuatu yang diyakini atau berupa jalan maupun metode untuk memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Sedangkan taklid ialah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.